Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi kita akan mulai belajar mulok ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, perlu peserta didik tahu apa tujuan kita belajar. Yang pertama, peserta didik mampu memahami apa itu legenda dan mampu menyampaikan secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis dari legenda itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan apa ciri-ciri dari legenda itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang legenda ya. Jadi yang pertama, definisi dari legenda itu sendiri merupakan suatu cerita prosa rakyat yang dianggap oleh orang-orang sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, suatu legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif atau bahasa keren itu folk history. Walaupun demikian, karena tidak adanya suatu cerita yang tertulis, maka kisah tersebut sering mengalami distorsi atau pengayaan ya, sehingga seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Itu definisi dari legenda itu sendiri. Kemudian menurut KBBI Bahasa Indonesia, legenda itu merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat ya. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis legenda. Adapun macam-macam legenda diantaranya, yang pertama ada legenda keagamaan, yaitu yang menceritakan tentang suatu kisah agama tertentu. Misalnya di daerah Jawa, agama yang mereka yakini atau agama yang mereka anut agama Islam misalnya. Misalnya di daerah Kalimantan, agama yang mereka yakini atau mereka percayai agama Hindu misalnya. Kemudian yang daerah selanjutnya itu misalnya daerah Bali, agama yang dianut itu agama Kristen ya. Jadi di masing-masing daerah itu mereka mempunyai yang namanya agama yang mereka percayai ya. Kemudian yang kedua ada legenda kegaiban, yaitu legenda yang menceritakan tentang suatu kepercayaan pada alam gaib ya. Jadi ada daerah-daerah yang masih meyakini adanya alam gaib, walaupun di daerah kita juga ada daerah-daerah yang masih mempercayai yang namanya alam gaib atau alam jin dan sejenisnya. Jadi yang ketiga ada legenda perseorangan, yaitu legenda yang menceritakan sebuah kisah tentang tokoh-tokoh tertentu. Misalnya di daerah kita ada legenda, misalnya legenda Datu Brenge misalnya ya. Jadi di masing-masing daerah itu atau nama-nama daerah, misalnya di dalam gubuk, kenapa nama gubuk ini disebut dengan gubuk ini, pasti ada legendanya, ada kisahnya ya. Kemungkinan besar ada seseorang yang menamai dari daerah itu
ya. Jadi ada legenda-legenda seseorang di sana, kisah-kisahnya. Kemudian yang keempat ada legenda lokal, yaitu legenda yang menceritakan tentang sebuah kisah terjadinya suatu tempat, misalnya gunung, bukit, danau, dan lain sebagainya. Misalnya kita contohkan misalnya di daerah bukit atau danau, di danau, misalnya danau dulunya di sini sebelum menjadi danau merupakan tempat wisata, merupakan tempat rekreasi. Itu merupakan contoh-contoh dari jenis-jenis legenda. Demikian mungkin materi kita untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari legenda, kita akan lanjutkan minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.